memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oiwobo, Sarjana Hukum. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu? Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Boy Cengeng sudah dipecat menjadi pengacara. Tapi kan Bang Kasman nggak ada leher, Bang. Kayak gimana kayak bisa dicat kayak kata. Makanya dipegang kerahnya. Nyo, Bang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya Dak. Mamang, si Abu absen. Si Pakun lagi ngelamun dua tapi mangkok in here, here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Nyo. Yes. Panjang Nyo. Panjang buntut dari ricu di sidang tanggal 6 kemarin di PN Jakarta Utara yang ada momen naik ke atas meja. Ternyata berakhir panjang. Hari ini semalam sih lebih tepatnya yang bikin shock ya. Ada press release dari KAI atau Kongres Advokat Indonesia kalau nggak salah ya, yang resmi menginfokan bahwa memecat Bang Firdaus dalam case ini ya, pengacara yang naik atas meja. Memecat dari organisasinya. Nanti juga ada klarifikasi dari Bang Firdausnya. Terus juga tadi kalau nggak salah ya, Humas dari Mahkamah Agung buka suara juga. Iya, jadi panjang. Bahkan sampai hari ini pun memang sesuai sudah diinfokan di agenda, Bang Rasman datang ke MA gitu untuk memproses masalah ini gitu. Sekalian mungkin protes kenapa nih seperti ini mungkin ya. Iya. Tapi kita lihat dulu satu per satu. Oke. Pertama kita meluncur dulu. Just. Ninyo dari Mediasi Channel ini memposting video KAI atau Kongres Advokat Indonesia yang resmi pecat pengacara naik meja saat lawan Hotman Paris di PN Jakarta Utara. Ini kita highlight dari menit 5 ceki-ceki. Play. 1. Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia dan seluruh Indonesia tertanggal 9 Februari 2025 di Bandung. 2. Hasil rapat kerja Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia pada tanggal 8 Februari 2025 di Bandung. Nomor anggota KAI Advokat M. Firdaus Oiwobo, Sarjana Hukum selaku anggota Kongres Advokat Indonesia dengan nomor anggota 011-05969-ADV-KAI 2016 memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oiwobo, Sarjana Hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara M. Firdaus Oiwobo, Sarjana Hukum nomor 05969-011-SK ADV-KAI 9-2015 tanggal 15 September 2016. 3. Melarang dengan keras Saudara M. Firdaus Oiwobo, Sarjana Hukum menggunakan, memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu nama KAI, logo KAI, dan bendera organisasi KAI, baik untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya, pribadi maupun klien dan lainnya. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bandung tanggal 8 Februari 2025. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, The Congress of Indonesian Advocate, DPP KAI, Siti Jamalia Lubis, Sarjana Hukum, Presiden, Apolos Jara Bunga A, Sekretaris Jenderal. Demikian keputusan. Sumpah aku nggak expect loh jadi separah ini gitu ya. Efeknya ya. Efeknya separah ini gitu. Aku pikir kayak cuman ditegur doang gitu tadinya gitu. Ternyata enggak, memang ditanggapi dengan serius dan mungkin bisa dibilang buat efek jerah atau seperti apa. Tapi dari KAI sebagai organisasi yang sebelumnya menaungi Bang Firdaus gitu ya, memutuskan untuk memecat Bang Firdaus secara tidak hormat kalau nggak salah tadi ya. Nanti juga ada klarifikasinya dari Bang Firdaus ya. Iya. Berarti secara tidak langsung organisasi KAI ini
tidak mengindahkan kalau mau itu sidang udah selesai atau belum, nggak boleh tuh kayak tidak gitu membenarkan gitu ya. pokoknya yang terjadi kemarin itu. Tapi di kepalaku yang jadi pertanyaan nih, apakah masih bisa berpraktek sebagai advokat atau enggak nih? Iya, itu juga pertanyaan yang mengerti mungkin boleh di komen-komen. Nextnya kita ke Mahkamah Agung meluncur. Cus. Ninyo, dari live Mahkamah Agung tanggapi keributan Rasman versus Hotman Paris di ruang sidang PN Jakarta Utara. Dari channel Kompas.com yang streaming 2 jam yang lalu. Starting dari menit 349. Ceki. Play. Maka Mahkamah Agung akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana ataupun etik. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Yang keempat, terkait sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam memeriksa saksi, meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut Majelis Hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut merupakan otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat 2, Yunto pasal 218 KUHP, dan sikap tersebut juga selaras dengan kesepakatan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA nomor 5 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. 5. Terkait hak undur diri hakim dari mengadili perkara, pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 KUHP. Sehingga apabila tidak ada alasan atau keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut, maka hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara. Yang keenam, bahwa dalam pasal 3 Yunto pasal 6 ayat 3 Perma 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan di persidangan, Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan guna tertib persidangan. Sehingga apabila ada para pihak di persidangan yang membuat kegaduhan atau menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar para pihak atau pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang. Yang ketujuh, ke depan Mahkamah Agung berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim Indonesia dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin konstitusi. Jakarta, 10 Februari 2025, juru bicara Mahkamah Agung. Tuh sambil serak-serak nyampeinnya juga kan. Kalau yang aku tangkap tadi di poin keempat sih, Mang. Poin keempat. Yang bahas keasusilaan itu. Ah. Ya berarti kan
mau diganti berapa kali pun hakimnya tetap akan ini akan tertutup karena tadi maksudnya udah ada peraturan tertulisnya kan. Iya, kita mengacu sama kasus FS, kasus Vina yang kebetulan diikutin sama banyak teman-teman netizen juga kan. Itu dari sekian banyak sidang ada 1 jam kalau nggak salah sidang tertutup untuk ngebahas poin-poin soal asusili itu. Iya. Jadinya ya aduh tolonglah. Tapi ada respon nih, ada banyak respon dari Bang Firdaus, ada beberapa respon, terus juga dari Bang Rasman. Kita ke Bang Rasman dulu kali ya, meluncur. Ninyo, 1 jam yang lalu diposting sama Inten Investigasi dengan judul Rasman Nasution ditemani Firdaus datangi Mahkamah Agung untuk adukan Hakim PN Jakarta Utara. Aku nggak ngerti, ini secara timeline sudah mengetahui atau belum rilis dari Mahkamah Agung? Karena kalau dari postingannya kan rilis dari Mahkamah Agung kan 2 jam yang lalu streamingnya. Kalau ini di post sejam yang lalu. Kita lihat dulu aja isinya apa. Mama mau nge-highlight dari menit 5:27. Dari Intens yang mau full silakan meluncur. Ceki. Play. Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar ketua PN melaporkan kami content of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh-temeh. Ini urusan pelecehan yang dalam tanda kutip antara orang dewasa. Dugaan pencemaran nama baik. Tidak ada video porno di situ. 3 kali terbuka. Kenapa sekarang tertutup? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat, nggak boleh disentuh hukum, sudah tangkap, masukkan saya. Selesai persoalan. Hakim belum periksa kami, sudah ada siaran pers. Kalau itu benar, saya akan turun. Panggil kami siap menjelaskan semuanya. Apa yang terjadi dengan kasus itu. Jadi kami datang ke sini menyampaikan keberatan kami, minta hakim bertindak dan agar institusi Mahkamah Agung, malu kita, malu. Mahkamah Agung bukan bersih sekarang, banyak orang kotor, jaksa juga, hakim juga, polisi juga, pengacara juga. Mari kita sama-sama berbenah. Apa Anda pikir Anda makan dari uang negara terus Anda suka-suka? Siaran pers apa itu? Tadi saya lihat juga ada press con. Panggil kami dong. Ada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mana peranmu? Jangan biarkan kasus ini. Tidak apa-apa, saya akan hadapi. Maaf, agak panjang, silakan. Tuh kan, jadi diomelin. Mahkamah Agung jadi kena semprot. Ini posisinya saat mau mendatangi Mahkamah Agung ya. Ini kemungkinan di halamannya Mahkamah Agung mungkin ya. Iya. Tapi tadi aku ngeliat update terbarunya sih kayak ini kecewa karena di judulnya Rasman dan Firdaus mengaku kecewa tidak bisa bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung gitu. Nanti kita play nih sesuai urutannya kalau ada durasi ya. Tapi kita balik lagi. Nah di sini kelihatan banget ya kekecewaan dari Bang Rasman gitu ibaratnya ya. Gue baru mau OTW udah ada press release aja gitu ibaratnya, belum ngobrol gitu ibaratnya gitu kan. Terus juga tadi kayak ya udah kalau mau sikat gue aja, nggak usah sikat Firdaus ataupun Ibu Ida Neti gitu ya sebagai kuasa hukumnya gitu. Sama ini yang ditekenin tadi juga kan, itu kan kenapa harus tertutup gitu? Itu kan nggak ada video pornnya gitu kan. Cuman kan yang aku tahu asusili itu kan gak cuman melulu tentang video gitu, bisa dari ucapan, dari apapun itu gitu. Lah yang kemarin kasus Vina secara ilmu ahli yang ngomong
ngebahas umur sperm Iya. gitu di vagina gitu kan dan segala macam ditutup. Padahal kan kalau dibilang itu bisa, ini kan edukasi ilmu gitu kan, secara keilmuan ahli yang ngomong tetap ditutup gitu. Iya, makanya. Ya, tapi ya gimana ya, itu aturannya harus tutup gitu. Iya, makanya kalau komplain perkara itu harus dibuka ya nggak akan bisa mau diganti berapa kali pun. Tapi sampai saat video intens ini tayang pun yang aku tangkap barusan dari Bang Rasman masih tetap nggak terima kalau itu dibuat tertutup gitu. Ya gimana ya? Mending kita ke penjelasan Bang Firdaus ya, meluncur. Ninyo, ya. Ada beberapa versi nih dengan timeline yang berbeda. Ini dulu yang pertama rilis 4 jam yang lalu, bisa kita lihat dari Intens kan, yang judulnya Firdaus Oiwobo ditemani Rasman bla bla bla, buka suara bla bla bla. Mama mau starting dari menit 641. Santi people yang mau fullnya silahkan meluncur. Kita highlight poin Bang Daus ngomong. Ceki. Play. Hari ini kita membuktikan bahwa proses peradilan di negeri ini sangat bobrok sekali, ya. Dimana ketika kita ingin mengorek permasalahan yang sangat melanggar kesusilaan, tetapi kasus itu dialihkan ke masalah yang lain yang remeh-temeh. Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Pradi Perjuangan, Pradi WPI dan lain-lainnya. Sampai jam 9 tadi banyak yang telepon organisasi advokat mengajak saya bergabung. Sorry dipotong, berarti nggak usah khawatir dong. Iya. Iya, nggak definisi hilang 1 tumbuh 1000. Betul. Gitu kan. Tadi katanya dikasih tahu jam 8 diinfokan bahwa dipecat gitu kan. Terus jam 5 subuhnya direkrut lagi sama organisasi yang berbeda. Terus katanya sampai jam 9 tadi masih ditelepon gitu, masih berebut gitu. Ayo dong join kami banyak gitu tawaran ya. Nah, berarti nggak usah khawatir Santi people ya. Lanjut lagi. Dan mereka bilang, "Tolong Bang, masuk di sini, ini posisi Abang. Ini posisi Abang." Akhirnya karena Feradi WPI yang menghubungi saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan jabatan saya sebagai ketua DPD Banten di Feradi WPI, akhirnya saya terima. Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Feradi WPI. Dan tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh Hotman Paris bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Suruh debat dengan saya di TV. Semua buka pasal-pasal. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau debat di TV. Dari mana dasarnya kau bilang aku nggak boleh bersidang di seluruh Indonesia? Jangan fitnah, ya, jangan fitnah Hotman Paris. Ya, kau membuat ujaran kebencian dan menghasut orang agar membenci saya. Ya, nanti akan saya buat perhitungan sama kau. Ya, dan untuk Kongres Advokat Indonesia, khususnya Ketua Umum, saya terima kasih selama ini telah mempercayai saya sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia sudah 9 tahun. Untuk jajaran pengurus juga saya minta terima kasih dan minta maaf atas kesalahannya kaitan dengan plus minusnya perjalanan. Saya tidak bisa buka di sini karena saya orang yang sangat berterima kasih pada Kongres Advokat Indonesia. Jadi itu aja. Masalah tindakan-tindakan lain nanti akan saya perhitungkan, khususnya kepada Hotman Paris. Silakan Bu Ida. Saya juga minta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, minta maaf juga kepada Komisi Yudisial, minta maaf juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kepala Kejaksaan Republik Indonesia, dan khususnya saya meminta maaf kepada Bapak Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Jenderal Haji Prabowo Subianto. Terima kasih banyak. Nah, minta maaf udah gitu kan. Terus juga tadi sempat lumayan kencang saat menyinggung soal Bang Hotman. Memang aku sempat ngeliat postingannya di Instagramnya Bang Hotman kalau nggak salah, yang bilang ya udah dipecat dan nggak akan bisa bersidang lagi di seluruh Indonesia gitu. Nah tadi dibantah sama Bang Firdaus katanya tuh ya. Terus juga nggak, kelihatannya udah nggak khawatir gitu ya, karena kan balik lagi sudah join juga kan ke organisasi apa Feradi gitu kan, Feradi apa gitu ya. Banten pokoknya. Iya jabatannya itu. Oh iya. Jadi ketua DPD Banten apa ya intinya. Intinya mah
setelah dipecat terus direkrut lagi sama sebuah organisasi tadi. Terus dapat posisi jabatan ketua di Banten gitu, DPD Banten gitu. Tuh kan, rezeki mah gak kemana. Iya, yang sebelumnya cuma anggota ini jadi ketua jadi sekarang ketua, ya. Tapi aku nggak sabar nunggu perhitungan ya akan dibuat oleh Bang Firdaus buat Bang Hotman kan tadi disampaikan kan. Iya, diajak debat di TV katanya. Iya, itu tetap mengajak debat. Terus yang perhitungannya ini loh poinnya. Aku apa mau dilaporkan atau seperti apa ini aku penasaran. Nanti kita tinggal tunggu. Sekarang kita kasih nextnya coba. Ninyo, ya. Ini ada lanjutan. Kalau ngelihat timeline sepertinya yang tadi, terus yang sekarang kita akan play ini karena sekarang kan 2 jam yang lalu, yang tadi tuh 4 jam yang lalu ya dari Intense. Nah, ini baru Bang Daus buka-bukaan nih. Di sini Bang Daus buka-bukaan kalau kita baca judulnya ya. Mengaku sudah mengundurkan diri sebelum dipecat KAI gitu. Jadi secara status dia gue nggak dipecat, orang gue udah mengundurkan diri duluan gitu. Nah biar Abdul kita dengar penjelasannya dari Inten Investigasi Ceki-Ceki. Hanya pada akhirnya KAI memberhentikan Bang Firdaus secara tidak hormat ya. Kalau bicara tidak hormat itu kan menurut kata mereka. Tapi saya diberhentikan secara hormat karena saya dapat penghargaan dari beberapa organisasi advokat. Saya ditawari untuk menjadi pengurus dan anggota kehormatan dari berbagai organisasi advokat. Jadi kalau bicara tidak hormat itu dalil mereka. Kalau saya memang berhenti secara hormat karena 6 bulan sebelum saya diberhentikan hari ini saya sudah mengundurkan diri beberapa kali. Ya, alasannya? Saya sudah mengundurkan diri dengan ketua DPD Haji Anwar ya, Bang Haji Anwar atau Dr. Haji Muhammad Anwar SHMH. Jadi saya sudah mengundurkan diri di grup 6 bulan lalu pada saat setelah tahun baru. Saya bilang saya ingin keluar di KAI karena memang saya ingin mendirikan organisasi baru. Ya, yang namanya Pembasmi gitu. Jadi Pembasmi ini sudah berdiri beberapa waktu lalu. Jadi niatan saya untuk mendirikan organisasi baru itu memang sudah lama karena saya melihat di KAI ini tidak ada harapan untuk memprotek anggotanya. Gitu. Kalau ada anggotanya yang salah, bukannya dibela malah dijeblosin. Tidak ada yang namanya kita dipanggil secara profesional ya untuk memeriksa kita di Dewan Etik ya, tidak ada sesuai dengan undang-undang advokat. Tapi biarlah itu bergulir dengan sendirinya. Yang jelas hari ini saya sudah bergabung dan Pradi WPI ya. Dan ada Pradi Perjuangan juga mengajak saya untuk bergabung, ada Pradi lain-lainnya. Tapi saya akhirnya bergabung dengan Pradi WPI, Pradi WPI. Oke, Bang kan ketika masalah viral Abang ini, video ini viral dan pihak KAI sudah berstatement melalui salah satu video YouTube ya Bang ya, terkait pemberhentian Abang. Ini seperti apa sih Bang melihatnya Bang? Ya sebenarnya kan pemberhentian saya itu kan saya sebenarnya keberatan ya kalau saya ada niat lagi untuk meneruskan program saya di KAI. Sebenarnya saya keberatan banget karena caranya nggak profesional. Satu, diumumkannya di hari Minggu, ya kan? Pada saat orang libur, ya bukan jam kerja. Yang kedua, saya tidak pernah dipanggil oleh Dewan Etik di Provinsi Banten. Dan Ketua DPD Provinsi Banten, Haji Muhammad Anwar SHMH, mengatakan bahwa beliau juga sudah berdebat dengan DPP. Ya, karena beliau tidak melihat saya melanggar etik pada wilayah-wilayah tertentu. Seperti perkara kemarin, ya, saya di atas meja itu kan saya tidak sengaja, dan saya sudah berkali-kali meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kepala Kejaksaan Agung. Jadi saya sudah berkali-kali minta maaf, bahkan kepada Presiden KAI pun, termasuk Pak Sekjen Jarabonga SHMH, ya, saya sudah meminta maaf. Apalagi surat kami sudah tayangkan hari ini dengan tim kuasa hukumnya Bang Rasman. Jadi framing yang dilemparkan oleh si Hotman Paris ya, yang ada di TikTok dan media sosial dia, yang katanya saya tidak boleh bersidang. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana Hotman Paris? Kau belajar ilmu hukum. Hah? Bagaimana kau bisa melarang saya beracara Hotman? Sementara saya masih
mempunyai etika untuk membela klien secara militan. Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien, walaupun nggak bayar. Ketika orang menghina sedunia, saya melihat orang yang terdesak dan butuh pertolongan, perlindungan hukum, saya akan turun di situ. Gitu. Dan cara saya membela sesekali ekstrim kepada pejabat hukum yang tidak benar melaksanakan penegakan hukum. Ekstrim saya sama seperti Bang Rasman. Gitu. Secara profesional, tapi makanya tempo-tempo saya turun ke lapangan kasar berbicara dan lain kepada oknum pejabat hukum, penegak hukum, itu bukan karena kebetulan, karena di situ ada kesalahan, ada hukum, saya akan turun di situ. Gitu. Dan cara saya membela sesekali ekstrim kepada pejabat hukum yang tidak benar melaksanakan penegakan hukum. Tuh. Bukan dipecat, udah dari 6 bulan sebelumnya, pas habis tahun baru gitu kan, dia mengundurkan diri gitu. Jadi enggak bukan dipecat. Terus juga tadi apa ya, menjelaskan soal style ya, style. Memang kita tahu style memang apa namanya, pengacara koboi gitu kan, menggelegar gitu ya. Cuman ya nggak tahu juga, mungkin sekarang spotlightnya lagi kurang begitu menguntungkan gitu ya. Aku pun balik lagi, aku bilang aku nggak expect bakal sebegininya gitu efeknya gitu. Kirain ya udah stop sampai ditegur doang gitu. Ternyata sampai sebegininya, Mahkamah Agung pun sampai angkat suara tadi kan, angkat bicara. Nah kalau aku Mang tadi mau fokus ke Bang Firdaus, tadi kan bilang sudah minta maaf ke PN Jakarta Utara dan terus sebagainya, dan gitu sebagainya juga Presiden KAI gitu kan. Ya mungkin ini pemikiranku aja gitu ya. Mungkin memang udah dimaafin, cuman memang harus ada sanksi yang diberikan gitu, dan ini sanksinya gitu kali ya. Mungkin pihak KAI mungkin mikirnya gitu ya, tetap kita maafkan tapi tetap ya kamu harus dipecat gitu atau kayak gimana. Tapi kan yang bilang dipecat juga, kan tadi barusan dibilang enggak dipecat itu mah. Karena kan sebelumnya sudah mengundurkan diri 6 bulan yang lalu pada saat tahun baru katanya kan. Jadi kebetulan momennya pas gitu. Gitu. Jadi cuma meluruskan aja. Sekarang kita kasih nextnya. Ninyo, ada yang happy banget. Tolonglah diposting sama channelnya Happy News juga namanya ya. Ini ada Farhad Abbas yang sindir Rasman pasca pengacara naik meja dipecat KAI. Tolonglah, happy banget ngeliat Bang Farhad kayak begini. Tolonglah ceki-ceki play. Apresiasi buat Kongres Advokat Indonesia. Orang-orang yang melawan saya, yang menghujat saya, sebentar lagi satu persatu akan tamat semua. Koboi Cengeng sudah dipecat menjadi pengacara. Mulai hari ini kura-kura ninja wajib menanggung biaya Koboi Cengeng, anaknya dan istri-istrinya karena gara-gara membela kura-kura ninja, Koboi Cengeng dipecat dan tidak akan digunakan jadi pengacara lagi oleh siapa saja di Indonesia. Nggak laku lagi. Dan saya udah ingatkan kau Koboi Cengeng, suruh minta maaf ke pengadilan, ke hakim. Kamu nggak mau kan? Kamu bilang kamu dapat kuasa dari kura-kura ninja. Kamu bilang kamu ada Tuhan. Bicara Tuhan tapi kamu premanisme, cengeng kamu ya. Tuh, dulu laporan saya inilah titik awalnya kenapa kamu dipecat. Sehingga itu seketika hanya lompat naik kursi di ruang sidang, itu membuat Koboi Cengeng dicopot. Copot jantungnya, copot segalanya. Gara-gara membela kura-kura ninja. Gak ada gunanya, gue udah bilang. Saya ini orang yang pernah menyelamatkan kura-kura ninja dari penjara. Dia nipu dulu. Gubernur Sumatera Utara 1,4 miliar ya dilaporin. Gue yang laporin. Nangis-nangis tuh suami istri itu. Istrinya nangis-nangis minta suaminya, masih ada anaknya kecil. Akhirnya gue maafin, bayar dia tuh 800 juta ya. Nah dari situlah awalnya kura-kura ninja itu gak tahu budi, gak bisa berterima kasih sama orang yang membantunya. Farhad Abbas, pengacara pembela kaum lemah yang membantu kura-kuranya tidak dipenjara. Laporan daripada Ibu Epi Susanti. Jadi kau kura-kura ninja, kamu tuh udah dipecat, tinggal Mahkamah Agung aja.
Karena waktu dia dipecat dulu dari Kongres Advokat Indonesia, dia kabur ke Pradi apa itu? Kabur dia. Makanya organisasi advokat ini kalau tidak memecat kura-kura ninja, tolong organisasinya dibukukan juga. Bener-bener dikomporin ya. Aduh. Kalau nggak ikut mecat Bang Rasman kan tadi minta nanti dibukukan juga gitu. Iya, tolonglah, bener-bener. Pokoknya aku ngeliat ekspresi Bang Farhat tuh kayak puas banget, happy banget hari ini ya. Iya. Tayangnya di Happy News lagi, tolonglah ya. Happy banget Bang Farhat mukanya. Tapi dia karena masih mikirin gitu kan, ya ini gara-gara ngebela kliennya, jadi kliennya harus bertanggung jawab gitu. Kalau misalkan lawyernya itu tidak bisa beracara lagi gitu kan, masukannya dari mana gitu. Tapi kan tadi sebelumnya kita udah ngedengar dari Bang Daus gitu kan, bahwa enggak dipecat, saya mundur. Terus juga saya udah direkrut lagi oleh beberapa anggota, terus akhirnya dia memilih organisasi yang mana gitu. Intinya mah aman-aman aja intinya mah. Tadi kan mau menjelaskan seperti itu gitu. Karena kalau dilihat secara timeline kan ini 6 jam yang lalu ya Mang ya. Berarti kan belum ada update dari Bang Firdaus tadi kan. Belum, ini baru ada update dari KAI. Aduh, tolong lah. Padahal aku udah prepare loh, hari ini tuh aku mau nge-breakdown, ngebedah klarifikasinya Bang Firdaus di channelnya Dr. Richard. Karena ada beberapa highlight pertanyaan-pertanyaan yang menurutku seru aja gitu. Cuma gara-gara MA tiba-tiba klarifikasi, waduh. Terus juga merekomendasikan agar majelis hakimnya melaporkan. Wah, gila. Panjang ini urusannya mah serius ini mah Cobanya, tapi kita intip sedikit update yang meluncur. Ninyo. Iya. Ini Bang Uya emang tolonglah ya. Jadi 3 jam yang lalu diposting sama Uya Kuya TV podcast dengan Bang Rasman. Cuman ada momen yang memang bikin salfok. Ditanyain soal gelang ajaibnya itu. Yang kemarin sempet bikin salfok Om Ded. Sampai di play VT-nya Om Ded ini kita mulai dari part di akhirnya aja biar langsung ke respon Bang Rasman ya. Iya. 1439 ceki-ceki. Play. Balik lagi ke tangan, celup, nempel lagi. Kayak perisai Kapten Amerika, coy. Now, that's magic. Itu gimana tuh Bang? Itu ilmunya apa Bang ya? Nggak ada, itu spontan aja. Kok bisa balik lagi ke tangan Bang? Saya nggak tahu. Ini itu faktanya kan. Sehingga dipegang sama Dinda Firdaus. Dia sebelah saya. Dia jatuh, auto lengket lagi dia. Karena dia udah mutar gini kan. Ya itu barangkali biasa saja. Jadi ada hal yang istimewa di situ. Oke Bang. Tuh apa ya? Mungkin nggak mau ngebuka juga ya, kali nggak enak kan kalau misalkan ternyata ketahuan maksudnya part of Avenger gitu kan. Iya makanya ya biasa aja itu. Biasa aja. Gak ada yang spesial gitu. Humble gitu kan ngejawabnya. Karena kan memang biasanya kayak superhero itu tuh kayak ada kontrak untuk tidak mengungkap jati dirinya gitu kan. Itu mungkin kayak shit man, kelepasan. Wah ramai nih, bener kan ramai, tapi ya udah biasa aja. Biasa aja itu. Kebetulan aja. Kebetulan aja, tolonglah ya. Sekarang kita ke TikTok dulunya meluncur. Ninyo. Ya. Dari TikTok podcasting ya Hitam Meets yang sempet mengcompile momen-momen dari podcastnya Bang Firdaus dengan Dr. Richard. Kita intip sedikit ya Santai People. Tadinya mau bahas ini nih, mau memang bedah gitu. Tapi sepertinya lebih serius soal pemecatan dan MA merekomendasikan buat dilaporkan gitu kan. Tolonglah kita lihat dulu ceki-ceki. Play. Apa itu abang tiba-tiba di atas meja? Nggak tahu itu. Asli. Demi Allah, demi Rasulullah. Tapi kok itu ada di atas meja? Kok bisa kayak gitu Bang? Makanya ketika ditegur sama jaksa. Turun. Oh iya juga ya, gue di atas meja. Abang nggak sadar tiba-tiba ada di atas meja aja? Nggak sadar. Gini, itu secara spontan ya. Jadi kayak udah gelap gitu loh. Bagaimana gue naik pun gue nggak tahu. Entah gue begini, kaki gue, entah gue gimana. Pokoknya gue di atas. Spontan aja Bang. Apakah itu ada kaitannya dengan kemampuan bela diri Bang Firdaus? Aduh, gue nggak tahu deh kalau itu. Gue gak paham deh kalau itu. Ada tadi kan kemarin ada di wawancaranya Bang Firdaus bilang. Ada. Nah, Bang Firdaus katanya bisa bela diri apa aja Bang? Boxer, taekwondo sama. Boxing Bang? Ya masih. Boxer. Nggak ada istilah dulu tuh boxer. Boxing. Boxing. Ya, nggak boxer dulunya. Dulu namanya boxer. Ya. Taekwondo bisa juga Bang? Tahun 90 taekwondo bisa. Sabuk berapa Bang?
Sabuk ijo. Sabuk ijo. Ya, dikit lah. Bisa bacagi, montong tarugi apa segala itu bisa. Apalagi silat bisa juga bang? Silat bisa. Jadi langsung ke atas itu rencananya itu mau nolongin Enggak, Bang Kasman? gini. Karena klien gue itu dianiaya, gue ngeliat, kok klien gue dikeroyok nih, datang lagi jaksa, dek gitu. Jadi gue spontan, dang. Kok klien, gitu. Ini handphone masih ada di sebelah. Lah gue aja bingung nih cara naik gimana gitu loh. Tiba-tiba pokoknya ada di atas aja bang. Gue udah begini, woi. Lu gimana ini gue? Gue tegur jaksa, lu jangan naik lu, anjing lu, babi lu. Oh iya juga ya. Gue turun. Gue sampai pulang mikir, gue nanya sama anggota gue. Cara gue naik gimana tadi? Spontan aja ya. Tapi yang abang lihat pada waktu itu Bang Kasman lagi diapain? Dicekek, dipukul. Bang, tapi kan Bang Kasman nggak ada leher bang. Kayak gimana caranya bisa dicekek katanya? Makanya dipegang kerahnya. Biar dapet. Kata aja. Tolonglah ya, dipegang kerahnya gitu. Tapi di podcast ini pun bener-bener Bang Firdaus tuh nggak sadar gitu. Kalau aku sih mau berpikiran positive thinking, sepertinya memory muscle gitu. Iya. Memory muscle yang dibentuk karena dulunya sering melakukan latihan bela diri gitu kan. Iya. Apa tadi taekwondo, pencak silat, boxer gitu ya. Gitu. Jadi mungkin itu memory muscle aja gitu. Iya, gerakan, refleks. Iya, gitu. Refleks. Ada apa nih? Sah gitu. Iya, benar. Iya, tolonglah ya. Tapi mungkin segitu dulu aja kali ya. Sebenarnya aku kayak apa ya? Agak gimana gitu kalau ya Bang Daus nggak bisa beracara lagi gitu. Iya. Nanti bakal kangen gitu setiap ada kisru viral apa, aduh kayak ada yang kurang gitu kan, si paling ketua kok nggak ikut bicara gitu kan, terus teman-teman netizen di TikTok juga jadi kekurangan banget untuk membuat kompilasi dan segala macamnya gitu. Tolonglah, sumpah aku nggak expect bakal seserius ini ditanggapinya gitu. Ya udahlah, sambil menunggu kelanjutannya seperti apa, apakah Ibu Hakim akan melaporkan sesuai dengan arahan dari Mahkamah Agung? Sekarang mah kita meluncur ke setting Super Thanks saja. Meluncur. Just. Yo, Super Thanks kita kali ini the one and only dari Ana Intiana. Aku tidak rela banget sama omongannya Daus yang bilang nanganin kasus Vina kalah karena yang mengajukan PK bukan hanya Saka dengan PH Farhad secara tidak langsung menghina Peradi juga yang nanganin kasus Vina mulu comel si Daus ini. Iya, kan kalah juga kan. Kalah di MA, di mata netizen mah tetap menang gitu kan. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Ana Intiana yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya. Mamang, si Abu yang bolos, pakun yang baru bangun, tutupi mangkok, cabut dulu dan ciao.